Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit Ramadhani. Di sini dalam memenuhi tugas mata kuliah inovasi pembelajaran, saya akan mencoba menjawab soal UAS yang telah diberikan oleh Dr. Idam Azwar, Magister Pendidikan. Adapun yang pertama, berdasarkan beberapa definisi yang diberikan, apa saja komponen utama yang harus dimiliki oleh pendidik kewarganegaraan menurut Cogan dan David Kerr? Jelaskan kesamaan dan perbedaan utama antara kedua definisi tersebut. Kedua, bagaimana inovasi dan pembelajaran PKN dapat diterapkan dalam praktik di kelas. Yang ketiga, bandingkan definisi inovasi menurut Joseph Schumpeter dan Roger Evert. Bagaimana kedua definisi tersebut dapat diterapkan dalam konteks inovasi pembelajaran warganegaraan. Yang selanjutnya, jelaskan manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang kelima, apa saja tantangan dan metode pembelajaran PPKN yang inovatif. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu kesamaan. Kesamaannya yang pertama, penekanan pada pengetahuan. Kedua, definisi menekankan pentingnya pemahaman tentang struktur pemerintah, hak dan kewajiban warga negara, serta sistem politik. Yang kedua, keterampilan berpartisipasi. Baik Cogan maupun Kerr menganggap keterampilan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik sebagai komponen penting. Yang terakhir, nilai dan sikap demokratis. Nah, keduanya juga menekankan pada pentingnya pengembangan nilai dan sikap yang mendukung demokrasi, hak asasi manusia, dan toleransi. Adapun yang kedua, kami akan menjawab pertanyaan yang nomor 2 yang selanjutnya. Inovasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN dapat diterapkan di kelas melalui berbagai strategi dan mode yang kreatif dan interaktif. Adapun caranya, yang pertama dimulai dengan penggunaan teknologi. Nah, di era sekarang, teknologi menjadi ujung tombak dalam menyampaikan informasi, terkhususnya dalam dunia pendidikan. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Yang ketiga, diskusi atau debat. Nah, diskusi atau debat ini sangat penting untuk mengasah kemampuan public speaking siswa-siswa. Yang keempat, simulasi dan role play. Yang kelima, kunjungan lapangan. Seperti kita berkunjung kepada perpustakaan negara, museum-museum yang bersifat edukasi. Yang keenam, kolaborasi antar sekolah dan komunitas. Yang ketujuh, pembelajaran berbasis masalah. 8, pengembangan interaktif, dan lain sebagainya. Adapun yang ketiga, menurut Joseph Schumpeter, mendefinisikan inovasi sebagai proses yang mencakup yang pertama, pengenalan produk baru, penerapan metode produksi baru, pembukaan pasar baru, sumber bahan baku baru, dan reorganisasi industri. Adapun jawaban yang keempat, apa sih manfaat pelajaran berbasis proyek dalam pendidikan? Yang pertama, menuntut siswa lebih terlibat secara aktif dalam proses belajar, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah. Yang kedua, relevansi nyata. Apa sih maksudnya? Siswa dapat melihat hubungan langsung antar materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata, membuat pembelajaran lebih bermakna dan relevan. Yang ketiga, kerjasama dan kolaborasi. Proyek biasanya dilakukan dalam kelompok, sehingga siswa belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan orang-orang banyak. Yang selanjutnya, pengembangan keterampilan sosial dan emosi. Siswa mengembangkan keterampilan empati, toleransi, dan rasa tanggung jawab sosial. Yang terakhir, disiplin. Nah, pentingnya kita menjaga kedisiplinan perlu ditanamkan kepada siswa-siswa sejak dini. Yang terakhir, inovasi, motivasi, dan antusiasme. Di sini kita sebagai seorang guru harus mensupport bagaimana antusias dari siswa-siswa. Lalu yang terakhir, soal yang terakhir, apa saja tantangan dan
dari metode pembelajaran PPKN yang inovatif. Nah, tantangannya pertama keterbatasan sumber daya, teknologi, fasilitas. Untuk di negara Indonesia sendiri, fasilitas pendidikan itu belum memadai dari ujung terutama dari desa ke kota, terutama di bagian perdesaan yang sulit dijangkau oleh pemerintah. Yang kedua, ketidaksiapsiagaan guru. Nah, guru ini juga sebagai elemen penting dalam dunia pendidikan. Ketika guru tidak bisa memerankan peranannya dengan baik, tidak memahami materi, itu akan memperlambat proses pembelajaran yang inovatif. Seperti itu. Terus kesiapsiagaan siswa. Nah, siswa juga menjadi hal yang berpengaruh sebagai objek dari sebuah pendidikan. Jika siswa itu tidak merespon dengan baik, antusias siswanya kurang, mau seinovatif apapun guru, ketika pembelajaran itu tidak diminati oleh siswa, itu akan mengganggu proses jalannya pendidikan. Nah, yang terakhir, kurangnya motivasi. Guru kurang memotivasi dirinya sendiri, kurang memotivasi seorang siswa, sehingga siswa itu enggan berpartisipasi. Meskipun berpartisipasi, mereka tidak akan pernah serius dalam belajar. Hal ini juga menghambat proses pembelajaran yang inovatif. Seperti itu. Terima kasih.